Di hadapan kita telah hadir pemateri kita yang akan mengisi materi pada kesempatan kali ini. Materinya tentang hukum acara pidana. Sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Muhammad Darmawan Siagian SHMH, agama Islam, tempat tanggal lahir Medan 20 Oktober 1975, pekerjaan advokat, alamat rumah Jalan Garu 4 nomor 142 Medan, nomor telepon 0812 63 72439. Pendidikan S1 Fakultas Hukum UISU, S2 Fakultas Hukum UISU. Moto amanah dalam profesi. Kepada Bapak Muhammad Darmawan Siagian SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di mana kita muncul sebagai advokat? Apakah ada di situ dibuat di dalam Undang-Undang tahun 81 itu? Kan tidak ada. Tapi di dalam pasal tentang hak-hak terdakwa ataupun tersangka atau terdakwa dapat diberikan bantuan hukum. Itu jelas di KUHP. Makanya saya bilang KUHP itu harus kita kuasai. Nah, situ ada. Nah, di dalam proses penyidikan itu kan tingkat kepolisian. Kita contohkan aja, si A ini mencuri ataupun membunuh. Kan tindak pidana ini kan. Yang proses adalah pihak penyidikan, dalam hal ini kepolisian, menjadi tersangka, mempunyai hak-hak. Tersangka itu di mana ataupun terdakwa itu kan diatur di dalam KUHP, di dalam pasal 41 atau 21, lupa saya. Nanti perlu dibaca kembali. Dalam proses kita sebagai calon advokat, pelaksanaannya itu adalah dasarnya kan surat kuasa. Ketika klien kita tersangka ataupun apa, memberikan surat kuasa untuk mendampingi, membela kepentingan hak-hak dia. Di mana kita di sini mendampingi ataupun memberikan pendampingan, ya kan, untuk menyampaikan ataupun menegakkan keadilan, penerapan hukumnya itu bagaimana loh menurut kita. Sama-sama polisi juga mempunyai aturan, kita juga mempunyai aturan. Yang menjadi acuan adalah tindak pidana yang dilakukan dia berdasarkan surat kuasa. Nah, begitu juga di dalam proses pemeriksaan. Tersangka itu berhak juga untuk diberikan pemeriksaan, diminta keterangannya apa semua. Nah, di dalam pelaksanaannya ini ada kewenangan kepolisian melakukan penahanan, kan gitu. Nah, itu kan ranahnya pihak kepolisian. Permasalahan kita di sini, kita sebagai advokat dapat memberikan masukan ataupun argumentasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh klien kita. Apa misalnya? Pencurian. Nah, kita lihat pencurian itu unsurnya apa? Ada 4 unsur: mengambil punya orang lain, memindahkan, ataupun menguntungkan yang bukan punya kita. Itu kan ini. Nah, ternyata di situ juga ada barang kita, milik kita. Apakah bisa dikenakan, kita dibilang pidana juga? Nah, disinilah letak kita sebagai profesi advokat untuk jeli dan memang harus cerdas. Nah, dalam tindak pidana itu ada unsur, rekan-rekan sekalian. Unsur ini tidak terlepas 1, 2, 3 itu harus saling terkait. Kalau 1 dengan 2 tidak nyambung, itu unsurnya tidak terpenuhi, maka bisa dihentikan. Kalau tidak bisa dihentikan, ya apa upaya hukum kita? Kita melakukan upaya hukum prapit. Selesai ini di tingkat penyidikan, di kepolisian, naik di kejaksaan, kan gitu. Nah, di kejaksaan juga
bisa dilakukan penghentian penyidikan. Itu ada juga ranah daripada pihak kejaksaan. Kita di mana? Kita juga mendampingi klien kita. Nah, di dalam mendampingi ini, ya, tidak macam di kepolisian secapek yang kita pemeriksaan kita dampingi. Ini kan kalau di kejaksaan kan tinggal menunggu waktu. Nanti kita masalah waktu nanti kita bahas. Nah, perjalanan masuklah kepada sidang pemeriksaan di pengadilan negeri. Ada tahapannya. Nah, di dalam pemeriksaan ini, pertama kita di sini bersifat dalam pidana ini kan bersifat aktif, arti untuk dalam hal bagaimana tindak pidana yang akan kita bantahkan. Jaksa melalui dengan surat dakwaan, tahapan untuk persidangan ya. Di dalam isi dakwaan, dan dalam dakwaan itu juga ada beberapa jenis dakwaan primer, subsidiar, lebih subsidiar, dan lebih subsidiar lagi. Nah, di dalam dakwaan ini juga apa bedanya dengan primer, subsidiar ini? Itu nanti rangkaian ceritanya berbeda. Di dalam primer ini, di dalam subsidiar rangkaiannya cerita, tapi hampir mirip. Beti dia, beda-beda tipis. Nah, di sini kita sebagai pengacara coba menganalisa benar nggak ini diletakkan unsur pasal sekian ini di primer misalnya atau di subsidiar. Tingkah laku kita juga secara pribadi itu sudah mengenai etika kita. Kita melekat kepada undang-undang advokat. Tingkah laku pribadi kita loh. Nah, yang kedua adalah tentang profesi. Muncul ketika ini surat kuasa sudah ada. Jadi kalau Bang Martin sebagai advokat nanti udah disumpah menjadi jabatan legal, berarti lebih berat lagi tugas Bang Martin. Nah, artinya kalau tidak undang-undang advokat tidak ada, berarti perilaku Bang Martin ya tidak bisa dikenakan undang-undang advokat. Jadi semakin berat. Nah, legal opini ataupun keputusan yang kita buat itu masuk kepada kita lihat konteksnya, Bang. Nah, Abang di perusahaan sebagai staf legal. Kalau keputusan itu Abang buat, legal opini Abang buat, ternyata salah, berarti posisi Abang sebagai legal opini, LO atau HRD. Tapi ketika berlanjut dengan surat kuasa, Abang sebagai legal HRD di perusahaan, Abang diberikan amanah dengan surat kuasa oleh pimpinan, berarti Abang sebagai advokat. Berarti karena sebagai advokat, tindak tanduk Abang itu mengacu kepada undang-undang advokat. Apa misalnya tingkah laku perilaku kita, hasil penanganan perkara kita sejauh mana. Ini ada teman-teman ya ketika mengambil honor, habis itu ada habis gitu kan. Jadi klien kita kan terumbang-ambing. Muncul hak dan kewajiban klien kita di situ dah. Jadi kalau resiko justru dengan menjadi advokat mentambah resikonya lebih tinggi, Bang. Tapi terima kasih Abang menjadi calon advokat. Kami karena di satu sisi sebagai legal, ya saya paham karena saya juga menangani beberapa perusahaan di bidang perkebunan ataupun di bidang produk terhadap permasalahan itu. Jadi mungkin kalau Abang Martin ini di satu sisi nanti bisa sebagai advokat, tapi klien Abang perusahaan Abang itu memberikan kuasa. Kan gitu. Nah, muncul undang-undang advokat. Tapi kalau secara pribadi, secara karyawan Abang memberikan perusahaan memberikan tugas, itu merupakan SOP dari Abang, itu kembali kepada staf daripada perusahaan. Konsekuensinya bagaimana? Terpilah-pilah juga, Bang. Kalau sudah dari surat kuasa muncul, berarti tanggung jawab kita kan, kita pertahankan. Kenapa? Muncul hak dan kewajiban, membayar honor, biaya. Kalau kita nanti profesi kan honor namanya. Disitulah dia. Jadi fenomena sekarang banyak teman-teman pengacara yang memahami honor ini terlalu luas. Padahal itu adalah
keahlian kita. Maksud terlalu luas itu kemana-mana judulnya honor operasional. Jangan gitu. Ya. Kita juga harus bisa penanganan perkara tindak pidana misalnya. Honor kita di pengadilan, di kejaksaan, atau di kepolisian. Itu harus jelas poksi-poksinya. Hukum acara pidananya kita juga harus jelas. Masa penahanannya berapa, jenis-jenis tahanannya berapa, dan dakwaannya itu bagaimana, itu harus jelas. Dakwaan primer, subsidiar, lebih subsidiar, atau berapa. Nah, di dalam pemeriksaan berita acara, misalnya kalau perkebunan biasa itu kan pencurian ya Bang ya, Bang Martinus, pencurian barang, apalagi mungkin bergerak di iya Pak, pencurian buah. buah kan gitu kan, masuk di piring atau tidak gitu kan. Ini Bang Martinus enak deh nih, ada perkara nanti tambah honornya dari legal kan gitu, karena dia ngambil profesi advokat, karena dia nanti akan mendampingi perusahaan untuk di apa namanya, di instansi luar. Jadi kita di sini juga harus bisa berkompetitor. Hari ini kita sama duduk, besok sama punya kepentingan berbeda. Nanti dari pelapor, dari telapor. Kalau Bang Martinus ini biasanya dari telapor terus ini, kalau dari perusahaan, karena dirugikan terus. Kita yang jadi pelapor, kenapa? Dari pelapor, dari pelapor, karena dia dirugikan. Kita dari masyarakat mencuri buah sawit, katanya kan. Pasti itu. Jadi bagaimana supaya dalam penerapan hukum ini bisa terjadi penegakan yang benar. Hukum acara pidana itu yang menjadi acuan kita. Kalau bisa nanti dari pelapor mengaitkan tentang undang-undang perkebunan bisa aja. Tapi tetap hukum acaranya pemeriksaan tersangka, kan gitu kan? Surat penahanannya mana, apanya semua. Dalam proses hukum acara. Jadi nggak usah bingung-bingung kita. Yang penting hukum acara klien kita. Jadi mindset kita yang harus kita rubah. Jangan takut-takut. Dampingi klien kita, Bu, ini. Kita memberikan masukan di dalam pendampingan. Bukan kita yang aktif, kita pasif. Sehingga terjadi perdebatan. Kadang-kadang kan perdebatan kita sama polisi kan. Karena kita sendiri yang overlapping. Kita memberikan masukan, polisi juga kadang-kadang melewati kewenangan. Udah jam 8 malam masa diperiksa terus ya kan. Kalau perlu ditahan atau dipulangkan. Dipulangkan, dilanjutkan besok hari. Saya pikir itu. Kalau dari Bang Martinus, saya secara pribadi dengan abang memilih di profesi advokat, menjadi tanggung jawab abang semakin besar. Karena undang-undang advokat Bang. Ya, terima kasih Bang. Perusahaan mana Bang? Saya di Bangka. Di Bank Daerah. Oh, di Bank Daerah. Oke. Kalteng. Ya. Oh, Bank Kalteng. Ada yang lain? Saya tertarik dengan Bang Martinus bukan karena dia yang ngomong, karena dia ini, ya kan? Di dalam tindak pidana itu juga perbankan ya Bang, di Bank Banten. Iya Pak. Bank Kalteng Pak, Kalimantan. Bank namanya bank lah kita bilang kan. Itu rawan dengan tindak pidana. Perutnya, hukum acaranya di mana? Khusus masalah perbankan. Abang perkuat aja di perbankan, undang-undang perbankan. Nah, tindak pidananya itu ada beberapa modus, tapi dilakukan oleh biasanya itu staf perbankan. Jadi pidana, kenapa pidana? Karena undang-undang perbankan. Ada beberapa modus operandi tindak pidana perbankan. Itu kalau ada hasil resumi saya, penelitian saya yang terjadi di Sumatera Utara terhadap salah satu bank pemerintah yang kita tangani, yang pernah kita tangani. Jadi memang unsur jabatan
unsur niat itu memang ada di pelaku perbankan. Muncul tindak pidana, mengambil uang dengan cara tellernya, mengambil uang dengan cara memindah bukukan. Tapi dengan cara ilmu teknologi juga sudah bisa, cybercrime-nya juga sudah ada. Jadi pidana ini berkembang dia, rekan-rekan. Bukan kita terfokus kepada penipuan, penggelapan. Ya. Cybercrime-nya itu juga ada dengan mempergunakan alat teknologi. Hari ini uang bisa masuk, uang bisa keluar, tapi orangnya nggak ada, gitu. Bisa terjadi, bisa. Karena melalui SOP daripada perbankan itu sendiri. Muncul pidananya kan, uang siapa? Nah, itu kan proses modus tindakan perbuatan. Ketika kita mendampingi klien kita, seorang teller ini, pakailah hukum acara pidana. Klien kita diduga melakukan penggelapan, penipuan, ataupun tindak pidana perbankan. Dampingilah klien kita dengan memakai surat kuasa. Klien kita dengan dugaan bagaimana? Mengambil uang, ada rangkaian ceritanya. Kembali pada unsur. Prosesnya bagaimana? Itu sampai di pengadilan. Jadi kita pengacara ini sebenarnya kalau bisa, kadang-kadang kejenuhan kita dari awal perkara sampai putus. Jadi kita menguasai, kita mengetahui proses. Bukan berarti pengacara itu yang di sana itu bisa hebat begini, enggak. Karena dari awal, dari pihak penyidikan, abang ini yang pengacara, di pihak ganti lagi, berarti kita yang enggak benar, berarti kita yang tidak memahami. Tapi kalau dari awal penyidikan abang ini, nanti di kejaksaan abang ini juga, di pengadilan abang ini juga, ya kan? Kan beliau tahu titik koma perkara berita acara itu kan tahu. Makanya kita betul-betul menguasai, amanah kita. Kalau udah itu, udah gampang di pengadilan. Kita lihat di TV, kok abang ini ya lancar kali ngomong ya, kalau abang ini, karena dari awal. Nah, bagaimana yang kalau di pengadilan gitu kan? Ya kita juga harus bisa membaca. Artinya membaca keadaan. Itu trik-trik di dalam profesi pendampingan, di dalam perkara pidana. Kalau perdata lain lagi, kita nggak usah bicara itu. Nah, dalam hal yang bagaimana, itu yang namanya nggak bisa dicabut itu namanya berarti sudah ada kesepakatan. Bukan nggak bisa dicabut, semua bisa dicabut karena kan semua perjanjian antara saya dengan abang. Cuman yang nggak bisa dicabut itu adalah abang nggak bisa mencabut kepada saya apabila ABCD. ABCD ini selalu saya persulit sehingga tidak bisa dicabut. Itu kadang-kadang juga kita pengacara harus paham lah. Kan itu. Dan ini mengantisipasi karena klien ini kadang-kadang nakal juga. Ketika sudah mulai ini begini-begini dan sudah mengetahui, ini secara prakteknya aja ini itu. Bukan nggak bisa dicabut, Bang, bisa. Itu bukan berlaku mutlak, absolut. Itu relatif. Itu bisa dicabut. Kenapa asumsi kita tidak bisa dicabut? Karena ada perjanjian ataupun kesepakatan yang udah dibuat. Bukan berarti nggak bisa dicabut, tapi harus dibuat ABCD gitu kan. Ini yang nggak benar. Contoh, saya memberi kuasa kepada abang di tingkat kepolisian. Ya udah, selesai di kepolisian. Berkas kan sudah di kejaksaan, udah diserahkan, udah tahap 2. Ya kan? Permasalahannya kenapa abang lagi gitu kan? Rupanya ada perjanjian aku sama abang gitu. Itu yang kadang-kadang pengacara ini yang bisa terjebak, dibuat oleh kliennya, takut misalnya. Bisa menjadi surat kuasa ini dia per item, kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Bisa sekaligus global. Untuk pendampingan ini. Tapi biasanya itu dibuat dengan kontrak kerja, Bang. Ada kontrak kerja. Saya sama abang sepakat untuk begini-begini, untuk dibayar honor sekian.
dalam proses pemeriksaan di kejaksaan atau di kepolisian. Kan gitu. Nah, kita harus buat kontrak kerja supaya jelas loh rangkaian kerja kita. Kerja kita bukan pagi sampai sore sampai malam juga. Tapi jangan disalahartikan sama rekan-rekan yang laki-laki ya. Kerja malam nanti orang rumah nelpon ya kan. Lagi kerja katanya kan, padahal enggak gitu. Itu kadang-kadang tingkah laku. Jadi harus jelas. Bukan nggak bisa bang. Memang itu bisa berakhir. Kenapa nggak bisa berakhir? Ya mungkin pengacaranya itu terlalu yakin gitu sehingga nggak yakin dia kliennya ini akan lari-lari, makanya diikat dengan perjanjian. Biasanya gitu. Cuman itu ya tergantung kita juga lah, punya hati atau tidak itu sama klien kita. Tapi klien kita juga harus punya hati juga sama kita. Kita juga kan punya biaya operasional. Jadi mohon maaf itu di luar kontak, bahwasanya bukan tidak bisa, itu memang bisa dibatalkan. Secara sepihak pun bisa dibatalkan. Ya. Tapi ketika dibatalkan, kalau honor baru bayar 50%, ya dibayar juga lah 50% lagi kan gitu. Kita gitu pengacara kan.